Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri Active Faith atau iman yang aktif ini, kita akan berbicara mengenai iman menundukkan ketakutan. Iman itu adalah dasar kehidupan orang percaya. Karena kita hidup oleh karena iman kepada Yesus Kristus, kepada firman Allah, dan apapun yang kita kerjakan harus didasarkan kepada iman. Tanpa iman, kita bukan hanya tidak bisa berkenan kepada Allah, tapi segala yang kita kerjakan tanpa iman adalah dosa. Kenapa ini menjadi begitu serius? Karena kalau kita meletakkan kepercayaan kita kepada Allah, maka kita harus percaya Dia ada, walaupun tidak kelihatan, tetapi karyanya sangat bisa kita rasakan dan kita lihat. Tetapi juga firman-Nya itu adalah benar adanya. Kalau kita mempercayai Allah, maka kita harus mempercayai Allah karena satu sifatnya yang unggul, yaitu ever faithful God. Allah yang senantiasa setia. Dan di dalam perjanjian baru, manusia Allah dan Allah manusia, yaitu Yesus Kristus, juga adalah Allah yang setia. Di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa Dia adalah saksi yang setia. Dialah yang setiawan, yang terus-menerus setia dan tidak pernah gagal. Kata ever faithful atau senantiasa setia berarti Allah adalah pemegang janji. Allah karakternya tidak pernah berubah. Kesetiaan Tuhan berlaku dalam segala keadaan. Kesetiaan Allah berarti Allah itu terlibat dan aktif di dalam kehidupan kita. Walaupun kadang-kadang kita tidak bisa melihat atau merasakannya. Tetapi Allah hadir, Allah terlibat, dan Allah aktif. Iman kita bisa mengalahkan ketakutan. Ketakutan itu sebenarnya adalah satu emosi yang datang dari Allah yang normal kepada manusia. Karena tujuan dari rasa takut yang dibuat oleh Tuhan kepada kita agar mengingatkan kita akan adanya bahaya. Jadi ketakutan atau rasa takut itu ditujukan untuk membuat kita waspada, membuat kita sadar akan ada bahaya, lalu kita mengambil langkah terhadap hal itu. Contoh, takut di dalam Alkitab mengingatkan kita akan misalnya bahaya kedagingan. Akibat dari orang yang hidup dalam kedagingan akan binasa. Maka kita akan membangun rasa takut, kalau kita hidup dalam kedagingan, kita akan binasa. Maka setelah itu kita mesti waspada dengan semua sifat-sifat kedagingan kita. Karena tujuannya nanti bisa menjadi binasa. Tetapi ketakutan menjadi sangat serius dan merusak ketika kita izinkan ketakutan itu menjadi pendorong tindakan kita. Manusia punya kecenderungan untuk didorong oleh ketakutannya. Sehingga apapun yang kita kerjakan kalau dasarnya ketakutan, maka itu menjadi sangat bertentangan dengan firman Allah. Bila ketakutan kita ini kita terus bangun atau kita entertain, kita ikuti, maka ketakutan kita akan membuat kita terpenjara, menghasilkan tindakan atau keadaan yang mencekam. We are terrified by that. Kita dicekam oleh ketakutan itu. Bahkan ketakutan bisa menuntun kepada panik dan histeria. Apa itu panik? Panik atau yang biasa menjadi paranoia, orang yang terus-menerus menjadi ketakutan dan fobi dengan segala hal. Karena dia sadar tidak bisa menguasai keadaan itu. Dia tidak mampu mengatasi sehingga dia mulai panik. Sebagai contoh, kita ini kan ingin segala sesuatu itu berada di bawah kendali kita. Tujuannya supaya menciptakan stabilitas. Itu adalah keinginan manusia siapapun. Menciptakan rasa aman, menciptakan stabilitas. Kepada orang sekitar kita, lingkungan kita, atau juga kepada orang yang kita kasihi. Tetapi coba bayangkan seandainya tiba-tiba ada keadaan di mana saya atau saudara tidak mampu mengendalikan itu semua, maka kita mulai panik. Contoh, bagaimana seandainya saya harus pulang lebih dahulu ke rumah Bapak, lalu bagaimana anak istri saya? Apakah mereka akan bisa hidup? Maka
sekolah atau menjalankan aktivitas mereka. Bagaimana seandainya? Bagaimana seandainya? Nah, saudara-saudara, ketakutan itu ada dua jenis, yang real dan yang imajinatif. Dan seringkali ketakutan yang imajinatif ini lebih banyak bermain dan merusak kita. Sekarang bagaimana kita bisa mengalahkan ketakutan ini? Bagaimana iman bisa menundukkan ketakutan ini? Kita akan baca satu bagian dari ayat firman. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Penulis kitab Mazmur di sini berkata, waktu aku takut, bukan jikalau aku takut. Artinya, fear can come at any time. Seringkali bahkan ketakutan itu datang seperti musuh yang ada menggedor pintu kita, lalu kita dorong dia, kita usir dia, tapi ternyata dia nyelinap, manjat lewat jendela. Artinya dia akan datang terus, menyerang kita, dan terus akan memberikan kita tekanan. Jadi dia nggak mengatakan jikalau aku takut, tetapi ketika aku takut, waktu aku takut, when I am afraid. Ketika aku takut, berarti saudara-saudara ini merupakan sebuah pilihan. Apakah saya akan terus hidup dikendalikan oleh ketakutan ini sehingga akhirnya berakhir dengan kepanikan, berakhir dengan histeria, berakhir dengan kelumpuhan, atau saya akan hidup dengan keyakinan, percaya dan memilih Allah. Memilih firman Tuhan, mempercayai Allah yang tetap setia, the ever faithful God. Meletakkan kepercayaan dan pengharapan kita kepada Allah itu layak, saudara. Kenapa layak? Saya tutup dengan 4 kebenaran sederhana ini. Pertama, layak karena Allah mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16 dan Roma 5 ayat 5 memperlihatkan betapa kasih Allah itu begitu besar sehingga ia bukan saja mati bagi kita, tetapi pada waktu kita masih berdosa, pada waktu kita masih menjadi seteru Allah, dia sudah mendamaikan kita dan memberikan kita kebenaran. Allah mengasihi kita. Kita dilindungi, kita dicintai Tuhan. Yang kedua, Allah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita ini. Dia bukan seperti mindset orang-orang deisme. Deisme itu seperti mengatakan begini, Allah itu seperti pembuat jam yang ketika setelah selesai jamnya lalu dijalankan hidup dan dibiarkan sampai mati sendiri, sampai rusak sendiri. Allah tidak begitu menciptakan alam semesta. Ketika dia menciptakan alam semesta, dia terlibat di dalamnya sampai kesudahannya. Jadi dia bukan cuma sekedar, saya dari jauh saja melihat manusia bagaimana dia fight, berjuang untuk hidupnya sendirian. Enggak. Allah tahu apa yang kita alami, karena itu Allah juga tahu kekhawatiran kita, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum. Dan karena kemahatauan ini, Allah tahu apa yang akan dilakukan kepada kita. Kalau kita memerlukan finansial, Allah akan mencukupkan itu dengan caranya dia. Lalu yang ketiga, kebenaran ketiga, bahwa Allah bisa melakukan sesuatu tentang hal tersebut. Di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-37, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi, jawabannya tidak ada satupun yang mustahil bagi Allah, karena Allah itu maha kuasa, dia sanggup melakukan apa yang dia pilih untuk dia lakukan. Jadi begini, yang pasti akan Tuhan jawab adalah yang selaras dengan tujuan dan sifat serta firman Allah. Kalau kita berdiri di atas 3 ini, tujuan, sifat, dan firman Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi Allah untuk melakukannya bagi kita. Dan yang terakhir, yang keempat, kebenaran esensial ini adalah bahwa kita bisa mempercayai kebaikan Tuhan di dalam apa saja yang Dia sedang kerjakan kepada kita. Seringkali kita tahu bahwa pilihan Allah belum tentu sesuai dengan kita punya keinginan. Tetapi percayalah ini, Allah itu baik dan kebaikan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Jadi kalau Allah baik, artinya apapun yang Dia pilihkan kepada kita itu baik adanya. Sekalipun hari ini kita belum melihat itu sebagai sebuah kebaikan. Tetapi pada waktu kita memilih untuk percaya, aku meyakini akan
kebaikan-Mu, dan aku bersandar di dalam kebaikan-Mu saja Tuhan. Aku bersandar di dalam kebaikan-Mu saja. Saat itu kita akan mendapatkan ketenangan. Jadi sebenarnya sederhana, saudara-saudara. Melawan ketakutan tidak harus gerasa-gerusu, tetapi kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mengingat akan kesetiaannya. Kita tahu, kenal pribadinya, bahwa Dia berpegang teguh kepada janji firman-Nya, dan bahwa Dia adalah Allah yang baik. Apapun yang Dia pilih kepada kita, pasti yang terbaik. Bapa, kami mengakui kami seringkali didorong oleh ketakutan kami. Keputusan-keputusan yang kami buat seringkali tidak membuat kami berdasar kepada keyakinan kami kepada Tuhan. Hari ini kami mau bertobat untuk setiap keputusan yang didasarkan kepada ketakutan. Bahkan kepada para orang tua yang saat ini sedang cemas dan takut untuk masa depan anak-anak mereka karena pandemik ini. Tetapi pada hari ini, firman Tuhan mengingatkan bahwa hanya dekat Allah saja kiranya engkau tenang. Sebab daripadanya lah kekuatanmu. Dialah gunung batumu. Dialah kota bentengmu, dan engkau tidak akan goyah. Siapakah manusia? Manusia yang fana itu akan dikalahkan oleh Allah yang kekal. Dan pada waktu kita meletakkan kepercayaan kita kepada Allah yang kekal, maka sekalipun manusia yang fana ini berusaha menyerang kita, Tuhan pasti akan membebaskan kita. Kami bersyukur Bapa untuk kasih karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami, dan kasih-Mu yang melimpah dalam kami. Karena firman-Mu berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih melenyapkan semua ketakutan. Biarlah hari ini kami dipenuhi oleh kasih-Mu Tuhan. Kasih Yesus Kristus dalam hidup kami. Dan kami siap menghadapi hari-hari ke depan. Karena kami tahu, segala yang datang dari Allah, baik adanya. Dan Engkau peduli kepada kami. Dan kami pasti bisa menggenapinya bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.